MTHT. Ya, outline yang akan kita pelajari hari ini ada beberapa bahasannya yang saya highlight di sini ada otitis media. Sebenarnya udah otitis media ya. Glaukoma, konjungtivitis, alergi rinitis, kemudian mata kering ya. Nanti akan lebih rinci pada saat sudah dipetakan seperti ini. Perhatikan, kelihatan? Kelihatan, Kang. Oke, pertama ini untuk topik MTHT, mata. Di mata nanti kita akan belajar tentang glaukoma, konjungtivitis, kemudian mata kering. Ya, untuk di otitis media itu ada di gangguan telinga itu ada otitis media dan tinnitus. Nah, ini kita udah pelajari waktu ISPA kan? Jadi saya nggak ngejelasin lagi. Untuk tinnitus ini jarang keluar di UKAI. Cuman nanti saya spill dikit tentang tata laksana terapinya. Untuk yang hidung nanti kita akan bahas tentang rinitis alergi ya. Untuk yang tenggorokan ini juga kita telah pelajari pada saat ISPA kan ya. Kemudian nanti kita akan belajar tentang mual dan muntah. Oke, boleh saya lanjut? Boleh, Kang. Oke. Pertama, ini ada glaukoma. Supaya kita spesifik belajarnya, saya akan highlight keywordnya ya. Atau kata kunci glaukoma itu apa sih gitu kan ya. Nah, kata kunci glaukoma adalah keadaan di mana terjadinya peningkatan intraocular pressure atau terjadinya peningkatan tekanan intraokular. Jadi ternyata mata kita itu kan kalau tekanan darah kan 120/80 kan. Nah, ternyata tidak hanya darah yang punya tekanan, tapi cairan fisiologis yang ada di mata itu punya tekanan tertentu juga, ada di kisaran 20 sampai dengan 30 mmHg. Nah, glaukoma apabila peningkatan tekanan darah di mata itu atau tekanan darah di bagian mata itu meningkat. Tangkap kata kunci glaukoma? Bisa ya. Awas. Glaukoma itu ada glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup. Oke? Ntar apa perbedaannya? Saya minta semuanya benar-benar dalam keadaan tenang dan fokus. Oke, semuanya sehat hari ini? Sehat, Kang. Oke. Yang lain Mei di mana nggak hadir? Ini saya, Kang. Maksudnya yang Mei, saya nanya ke Mei. Yang lain di mana? Ada yang nggak hadir nggak? Dan tadi satu orang aja yang ngabarin Kayaknya ke saya. ada yang shift malam, Kang, untuk di apotiknya. Oke gini ya, sampaikan. Kalau kalian keberatan ngabarin ke saya langsung, minta teman-teman yang nggak bisa ikut, atau mungkin sekarang, besok-besok nanti kalau kalian yang nggak bisa join, kalau emang kayak anti banget nge-WA ke saya langsung atau ngabarin ke saya langsung, silakan semuanya bisa ke Mei supaya pada saat program bimbel saya tanya ke Mei, Mei bisa jawab yang si A ke sini, si A ke sini, si A ke sini. Bisa semua sepakat ya? Baik, Kang, nanti akan diinfokan, Kang. Oke. Oke. Fokus baik-baik. Ini contohnya ya. Ini mata ada dua keadaannya. Keadaan kiri dan keadaan kanan. Keadaan
glaukoma sudut terbuka, dan ini glaukoma sudut tertutup. Apa bedanya, Kak? Fokus baik-baik. Ini ada lensa mata. Lensa mata itu adalah bagian mata yang menerima bayangan langsung kan ya. Bagian mata yang akan meneruskan bayangan hingga ke retina mata. Itu lensa mata. Cek, suara saya terdengar? Dengar, Kang. Lensa mata adalah saya bilang bahwa dia bagian dari mata yang akan menerima bayangan langsung kan menerima objek kan. Dia juga bagian mata yang akan meneruskan bayangan itu hingga ke bagian retina mata, bagian belakang mata. Kemudian ini ada ciliary body atau ciliary body adalah tempat di mana aqueous humor diproduksi. Saya ulangi, ciliary body itu adalah tempat atau bagian pada mata yang menghasilkan, yang akan memproduksi aqueous humor. Oke? Cairan air mata. Kemudian ada iris mata. Ini adalah bagian mata yang akan memberikan warna. Kalau ada yang mata seorang kelihatan warna, iris matanya yang memberikan warna itu. Oke. Kemudian ada trabecular meshwork. Itu adalah saluran di mana air mata dikeluarkan. Oke? Sudah tangkap? Nah, maksudnya sudut terbuka dan sudut tertutup itu adalah bagian ini membentuk sudut kan? Kelihatan nggak? Itu yang dimaksudkan sudutnya masih terbuka. Artinya cairan air mata itu masih dapat keluar melalui trabecular meshwork. Oke? Tapi bayangkan untuk glaukoma sudah tertutup, lensa mata ini menekan bagian iris mata sehingga iris mata ini menekan trabecular meshwork. Cairan air mata yang diproduksi oleh ciliary body tidak bisa masuk ke sini kan? Nggak bisa keluar kan? Itulah yang disebut glaukoma sudut tertutup. Oke? Dua-dua keadaan ini, baik itu glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup, mengalami peningkatan intraokular. Cuman pertanyaan saya kayak gini. Jika salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan tekanan cairan mata itu dengan mengeluarkan air mata, kira-kira mana yang berbahaya? Yang udah tertutup trabecular meshwork-nya atau masih ada jalur keluar air matanya? Yang parah. Yang tertutup. Yang tertutup kan? Karena saya bilang tadi, salah satu cara yang dapat menurunkan tekanan intraokular mata adalah dengan cara mengeluarkan cairan kan? Tapi kalau jalan keluar cairan itu telah tertutup, di mana dia keluar jadinya? Itu kan? Jadi tangkap? Oke, itu adalah glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup. Boleh saya lanjut? Boleh, Kang. Boleh nggak? Oke, perhatikan baik-baik lagi. Itu glaukoma. Sekarang saya mau ke konjungtivitis. Konjungtivitis itu ada dua suku kata. Konjung, konjang,
atau conjunction atau konjungtiva. Sebenarnya asal katanya adalah konjungtiva. Tisnya itu menyatakan keadaan peradangan. Berarti adalah konjungtiva yang sedang mengalami peradangan. Oke? Konjungtivitis itu, saya ulangi, adalah konjungtiva yang mengalami peradangan. Bagian konjungtiva ada dua bagian. Ada konjungtiva palpebral yang itu ada di kelopak mata. Kemudian ada konjungtiva bulbar di bagian yang menutupi kornea mata. Warna putih mata, bagian permukaan bagian putih mata itu ada konjungtiva juga namanya di situ. Konjungtiva bulbar namanya. Tapi kalau yang di kelopak mata namanya konjungtiva palpebral. Nah, orang yang mengalami konjungtivitis, nah bagian konjungtiva itu yang mengalami peradangan. Emang meradang gara-gara kenapa, Kak? Ini selalu saya ulang. Radang itu atau inflamasi terjadi akibat aktifnya sistem imun, kan? Benar nggak? Ingat, aktifnya sistem itu gara-gara kenapa? Ada alergi atau antigen lain, kan? Benar nggak? Bisa ditangkap sampai di sini? Kang. Oke, intinya peradangan yang terjadi pada konjungtiva itu gara-gara infeksi. Bisa itu jamur, virus, ataupun bakteri. Oke? Itu konjungtivitis. Kemudian ada mata kering. Mata kering atau mata iritasi itu bukan infeksi ya. Saya ulangi, itu bukan infeksi. Saya bakalan nge-highlight nih. Perhatikan baik-baik. Ini kalian yang lagi mungkin PKPA di apotek, coba raise hand yang PKPA di apotek coba. Nggak ada. Semuanya di RS sekarang? Di industri, Kang. Oke. Nggak apa-apa. Tapi fokus ya. Pada saat kalian membantu suami dikasih, coba saya datang ya. Saya datang dengan keluhan mata merah nih. Saya nanya, apoteker Tanisa, saya ingin bertanya terkait keluhan yang saya alami. Mata saya merah udah 2 hari yang lalu nih. Kemudian saya udah mengalami demam dan banyak sekret mata yang keluar tuh, banyak kotoran mata yang keluar. Saya menanyakan rekomendasi obat apa yang tepat untuk penanganan mata saya. Nah, kalau opsinya cuma 2, ada Insto yang isinya tetrahydrogen HCl dan yang kedua ada pilihannya adalah Sendositrol yang isinya ada neomycin sulfat. Neomycin atau bleomycin kurang lebih. Intinya ada antibiotik. Nah, yang kalian bakalan kasih yang mana? Insto yang isinya tetrahydrogen HCl atau yang ada isinya antibiotik? Insto. Kalau yang lainnya berarti semuanya sama jawabannya. Sama jawabannya semua? Oke. Iya, Kang, sama. Oke. Sebenarnya saya udah nge-highlight ya. Kalau mata merahnya udah keluar bersamaan, udah ada sekret berlebih, produksi sekret berlebih, apalagi dia bilang tadi udah ada demam, itu infeksi. Ya, kalau infeksi dikasih antibiotik. Kalau kalian ngasih insto di keadaan seperti itu akan menambah perparahan penyakit. Ya, jadi kalau orang lagi infeksi mata, ciri-cirinya atau gejalanya udah keluar banyak sekret, kotoran matanya udah banyak keluar, dan dia bisa jadi udah ada demam
Tapi kalau insto yang isinya tetrahydrazolin HCl atau roto isinya nafazolin HCl itu baru untuk iritasi doang, bukan infeksi. Iritasi contoh kena debu, kena panas, kena angin ataupun apa dan lain-lain yang menyebabkan matanya merah, tapi bukan infeksi, itu baru dikasih anti iritasi. Bisa ditangkap? Jadi hati-hati nanti kalau ada orang datang nanyain obat tetes mata, tanyakan, Ibu udah ada sekret, udah ada kotoran matanya enggak Bu? Udah banyak banget kotoran mata enggak? Ibu demam enggak? Sempat demam enggak? Kalau dia bilang iya, itu bukan iritasi teman-teman. Itu infeksi. Oke? Oke, Kang. Oke. Ada yang masih belum paham kira-kira? Semuanya paham? Paham, Kang. Kak mau nanya, kalau misalnya kan kalau misalnya nggak demam gitu, itu tetap infeksi. Tapi udah ada sekret. Mm-mm. Udah Ya. ada sekret. Infeksi berarti. Banyak produksi sekret itu menandakan bahwa memang itu ada infeksi bakteri. Oke, Desi? Ya, Kak. Tapi kalau dia baru mengeluhkan gejalanya baru terjadi gara-gara dia supir mungkin. Kena debu pada saat dia lewat di daerah yang banyak pabrik gitu misalnya. Itu bukan teman-teman. Itu iritasi. Oke? Bisa? Bisa. Yang lain gimana? Bisa, Kang. Oke ya. Saya lanjut. Saya harap semuanya, sekalipun teman kalian udah ada yang jawab, kalian tetap jawab. Oke? Apalagi kalau saya nanya tentang pemahaman. Paham apa enggak? Bisa ya? Ya, Kang. Oke, saya butuh konfirmasi soalnya. Nah, kalau mata kering sebenarnya dekat-dekat dengan iritasi. Kita nggak perlu memberikan anti infeksi untuk mata kering ya. Sama, kurang lebih. Nah, sedangkan untuk telinga ini otitis media atau inflamasi atau sorry, infeksi telinga bagian tengah kan ya. Ini kita udah pelajari, saya nggak ngejelasin ini lagi di bagian ISPA kemarin. Cuman yang tinnitus ini adalah telinga berdengung. Oke? Nah, kemudian untuk yang hidung, ini kita akan membahas tentang rinitis alergi. Ya, untuk yang, jadi kayak gini. Kalian tahu nggak kenapa kalau orang yang rinitis alergi bisa mengalami flu, hidung tersumbat, ataupun hidung berair? Flu itu gejala ya. Hidung tersumbat juga gejala. Hidung berair juga gejala. Pencetusnya adalah aktifnya sistem imun. Kalau kalimatnya rinitis alergi berarti sistem imunnya aktif gara-gara ada pencetus. Pencetusnya adalah alergen. Oke, gara-gara alergen atau zat asing yang masuk, kemudian ini akan memicu sistem imun aktif kan? Bisa? Bisa, Kang. Awas, fokus. Ini harusnya kalian bertanya, bagaimana ya cara tubuh manusia sampai dia bisa mengerahkan sistem imun ke daerah hidung? Jadi kayak gini, kan sistem imun itu tersebar menyeluruh di bagian tubuh kan? Tapi kalau ada alergi yang masuk di daerah hidung, bagaimana caranya supaya sistem ini tuh banyak yang ke hidung juga?
hidung. Supaya apa? Banyak darah yang ke situ. Karena apa? Sistem imun itu dihantarkan oleh si darah. Bisa ditangkap? Saya ulangi atau gimana? Kang, punten boleh diulangin nggak, Kang? Oke, Soalnya fokus. jaringannya. Oke, fokus. Pencetus orang mengalami flu, hidung tersumbat, hidung berair, itu gara-gara alergen. Ya, alergen itu adalah zat yang dapat menyebabkan reaksi alergi. Oke? Gara-gara ada zat yang dapat menyebabkan reaksi alergi, imunoglobulin S, salah satu sistem imun, atau sistem imun itu aktif. Aktif untuk bisa. Cuman pertanyaannya, bagaimana cara tubuh kita mengerahkan supaya darah itu banyak yang mendekati alergen. Alergennya sekarang ada di hidung nih. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara tubuh untuk mengarahkan sistem imun yang tersebar rata di darah supaya banyak yang ke daerah hidung? Itu pertanyaannya kan? Nah, strategi tubuh dengan cara melebarkan pembuluh darah di hidung supaya darah banyak yang mengalir ke hidung. Bisa ditangkap? Bisa. Akan tetapi dampak dari melebarnya pembuluh darah di hidung itulah yang menyebabkan hidung tersumbat dan hidung berair. Bisa ditangkap? Bisa, Kang. Saya ulang lagi. Cek, cek, cek. Lanjut, Kang. Suara kalian saya nggak dengar apa-apa bentar. Gimana? Sorry, saya ulangi lagi atau gimana? Lanjut, Kang. Paham? Paham. Nah, dikasihlah anti alergi supaya ini redam, ini juga redam. Ini redam, ini juga redam. Tapi ada zat yang langsung bekerja di sini. Kalau yang tadi masih ini alergen, anti alergi kan? Tapi ada zat-zat yang dapat langsung menargetkan ke gejalanya. Namanya apa? Dekongestan. Yang efedrin, pseudoephedrine, phenylephrine, phenylpropanolamin, itu mereka langsung direct ke hidung tersumbat dan hidung berair. Bisa? Jadi makanya jangan tanya kenapa obat-obatan flu itu, orang yang alergi itu udah satu gabungan. Ada anti alerginya, ada dekongestannya. Anti alerginya untuk penanganan alergi, dekongestan direct langsung ke hidung tersumbat, hidung berair. Emang bagaimana mekanismenya, Kak? Tadi masalahnya dia tersumbang dan berair gara-gara pembuluh darah yang melebar kan? Nah, dekongestan itu mampu mengkontraksikan pembuluh darah. Ditangkap? Bisa, Pak. Boleh saya lanjut? Boleh, Kang. Itu untuk yang bagian hidup. Sekarang tenggorokan udah saya jelasin. Kemudian ini mual muntah. Udah tahu mual muntah. Fokus. Udah saya pernah jelasin kan ya kemarin. Pusat muntah itu ada di bagian otak. Nih. Chemoreceptor trigger zone. Chemoreceptor trigger zone itu terintegrasi dengan 3 reseptor lain. Ada histamin, ada dopamin, dan ada serotonin. Berarti obat-obat mual muntah nantinya akan kita kasih. Obat-obat yang mampu bekerja di 3 target ini. Saya tangkap? Boleh saya lanjut? Boleh, Kang. Lanjut, Kang. Oke. Minta teman-teman yang terhormat
jangan dulu ada yang menulis. Semuanya fokus dulu di kursor saya. Bisa? Sepakat ya? Semuanya saya ini ada yang suasana hatinya nggak baik-baik aja nggak sekarang? Wajah kalian nggak semangat nih? Atau saya salah ngomong tadi atau gimana? Saya minta maaf kalau saya salah ngomong ya. Bisa lanjut lagi? Boleh, Kang. Oke, fokus. Kalau glaukoma, saya review. Glaukoma tadi kata kuncinya apa? Peningkatan? Kanan. Peningkatan. Intraokular. Oke, peningkatan tekanan intraokular kan atau peningkatan tekanan intraokular pressure. Kita fokus ya. Ini mata nih. Di mata itu ada tekanan. Namanya tekanan intraokular. Oke? Kemudian mata itu ada cairan yang masuk, ada cairan yang keluar. Pertanyaan saya, untuk orang-orang yang mengalami peningkatan tekanan intraokular, pertanyaan saya, kalian mau cairan yang masuk ke mata ini cepat atau lambat kira-kira? Jadi kayak gini, misalnya kalian adalah mata ya. Kalian adalah mata. Biar tidak memperparah keadaan, kalian makin bertekanan tinggi, cairan yang masuk ke dalam tubuh kalian itu kalian mau lambat atau cepat kira-kira? Cairan yang masuk loh. Lambat. Lambat kan? Berarti kita menghendaki. Kalau boleh, perlambat cairan yang masuk ke mata. Oke? Nah, sekarang gini. Ternyata ada cairan yang keluar juga. Ini inflow. Ini outflow. Nih, kalau ada cairan yang keluar ke mata, kalau dari mata, nah orang-orang yang mengalami peningkatan tekanan intraokular, kalian mau cairan yang keluar dari mata itu cepat atau lambat? Supaya tidak memperparah keadaan, lambat. Cepat. Cepat kan? Kalau inflow lambat. Secara logika ternyata nantinya di glaukoma ada obat-obatan yang dapat menurunkan inflow dan ada obat-obat yang dapat meningkatkan outflow. Bisa ditangkap? Ya, Kang. Tangkap nggak? Bisa, Kang. Oke, fokus. Kita mulai dari first line. Berdasarkan guideline pharmacology principle and practice, ini panitia UKAI yang ngajarin ke saya saat itu. Maksudnya guideline-nya ya, yang dipakai adalah pharmacology principle and practice. First line-nya dikasih adalah beta blocker. Nah, caranya Kak, awas. Beta blocker itu ternyata dia mampu menghambat reseptor. Dengar baik-baik, fokus. Beta blocker itu ternyata mampu menghambat reseptor beta yang ada di ciliary body. Tadi fungsi ciliary body untuk apa? Reduksi cairan. Nah, akibat penghambatan yang dimiliki oleh si beta blocker di bagian beta di ciliary body itu akan turun kapasitasnya dalam memproduksi cairan air mata. Sementara kita tahu bahwa salah satu pencetus inflow yang banyak itu gara-gara ciliary body yang memproduksi cairan air
Jadi Bisa, beta blocker itu mencegah peningkatan intraokular dengan cara menghentikan apa? eh menghentikan produksi cairan air mata melalui penghambatan beta yang ada di ciliary body. Oke. Kalau agak kurang, silakan. Saya minta kalian, tapi gini, percaya nggak itu mekanismenya? Kalau nggak percaya, saya bakalan kasih lihat penjelasan mekanismenya. Percaya, Kang. Percaya nggak? Saya Tar. Coba, Mei, kalian kelas berapa? Kelas F ya? kelas F, Kang. Oke, kelas F. Coba buka itu yang saya kirim di grup. Udah. Emang dia bilang mekanisme pasti dari timolol itu memang unknown, yang belum diketahui. Cuman memang diketahui dia dapat apa dapat menurunkan tekanan intraocular pressure pada pasien-pasien dengan open angle glaukoma. Cuman setelah saya baca-baca, dia mampu menghambat, ya, dia mampu menghambat produksi cairan oleh si ciliary body. Oke? Itu yang beta blocker. Alternatifnya adalah analog prostaglandin. Yang ada kata-kata latanapros itu namanya analog prostaglandin. Nih, bentar ya. Makanya tadi dapat yang jajat yang dapat menurunkan inflow itu yang ini nih. Beta blocker tadi kan? Nah, alternatifnya adalah analog prostaglandin. Contohnya latanapros. Saya baca juga ternyata prostaglandin itu di mata dia mampu memicu pengeluaran cairan air mata. Makanya dia masuk di kategori yang meningkatkan outflow. Ya, asli. Kalau kalian fokus, saya sangat senang kalau kalian fokus. Karena kemarin yang ditanya bukan first line, second line, third line. Yang ditanya mekanismenya di UKAI. Ditanya manakah di bawah ini obat-obatan glaukoma yang dapat menurunkan inflow, manakah yang meningkatkan outflow. Oke? Ini first line-nya adalah beta blocker dan kita menggunakan alat dua-duanya di atas. Alternatifnya adalah alpha adrenergic, brimonidin contohnya. Ya, kalau brimonidin punya dua aktivitas, dia mampu menurunkan inflow dan mampu meningkatkan outflow. Dia yang punya dua mekanisme. Itu first line. Kalau masih nggak bisa menggunakan first line, kita dapat ke second line ada carbonic anhidrasa inhibitor. Contohnya adalah acetazolamid. Ya, kalau acetazolamid dia mampu menurunkan inflow melalui mekanisme mencegah retensi cairan di mata. Ya, itu carbonic anhidrasa inhibitor. Sedangkan yang cholinergic agent, contohnya pilocarpin, dia mampu meningkatkan outflow harusnya. Oh ini. Oke, dengan cara apa? Cholinergic itu
sebenarnya dia memiliki fungsi dalam memberikan fase relaksasi atau fase istirahat. Ya, cuman di beberapa organ tertentu dia efeknya paradoks atau terbalik. Salah satunya di mata. Otomatis kalau cholinergic agent itu di organ lain selain mata dia memiliki efek fase relaksasi kan. Tapi kalau di mata dia efek kontraksi. Pertanyaan saya kayak gini, bayangkan ada spons fular. Kalian renam di air, ada air di dalam kan? Nah, pertanyaan saya, air itu bakalan keluar ketika sponsnya kalian kontraksikan, remes, atau kalian relaksasikan, kalian perbesar? Kontraksikan. Yap, dikontraksikan kan? Itulah kenapa cholinergic agent bisa digunakan. Ada pertanyaan dulu nggak? Oh, Bentar. Silakan. misalnya itu kan udah ada guideline-nya. Misal ada kondisi ibu hamil, terus dia juga punya asma, kayak gitu guideline-nya apa Kang? Untuk yang terapi pertamanya. Oke. Untuk beta blocker ini pasien asma nggak bisa. Tapi sebenarnya efeknya mungkin rendah gara-gara topikal. Ya. Tapi kalau untuk mencegah kaldunya pasien asma silakan kita bisa langsung mulai dengan latanapros. Latanapros juga bisa aman-aman aja untuk ibu hamil karena emang sejati ada pada manusia. Yang nggak bisa itu kalau dikasih sebenarnya kalian tahu nggak efek prostaglandin uterus dapat menyebabkan apa? Peningkatan prostaglandin di uterus akan menyebabkan kontraksi uterus. Kalian tahu misoprostol? Misoprostol itu adalah analog prostaglandin juga, tapi efeknya sangat besar. Dia dapat menyebabkan kontraksi uterus. Dampaknya apa? Bayi bisa keluar kalau saat itu belum masa persalinan. Apalagi masih masa trimester pertama. Oke? Jadi kalau bisa efeknya tenang aja ya, nggak terlalu parah pada pasien-pasien yang anak ibu hamil ataupun kalau asma baru dipertimbangkan ya. Saya coba cek ya. Timolol pregnancy kategori. Ini C kalau timolol. Karena emang rata-rata beta blocker itu C ya. Labetalol aja, bahkan labetalol yang masuk ini tapi bisa ya, labetalol aja yang oral bisa. Apalagi yang timolol yang ini ya. Kemudian kalau latanapros dia juga C. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Kalau brimonidin, kalau ada brimonidin yang ada yang B silakan gunakan yang B. Kalau brimonidin dia B, silakan. Berarti kalau ditanya mana yang paling aman, silakan kasih brimonidin. Oke? Oke, Kang. Ada yang bertanya, Kak, ada beda nggak tata laksana terapi untuk glaukoma sudut terbuka dengan tertutup? Jawabannya, kalau untuk maintenance terapi sama. Ya, saya minta kalian hatam di sini ya. Kalian hatam urutannya ya. Yang ini nih. First line beta blocker, prostaglandin. Kalau nggak bisa ke brimonidin. Kalau nggak bisa lagi kita ke CAI atau carbonic anhydrase inhibitor. Kalau masih nggak bisa baru ke cholinergic agent. Oke? Urutannya itu tuh. Baik glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup. Cuman untuk glaukoma sudut tertutup ada tambahan. Tambahan first line-nya untuk penanganan segera yang dapat menurunkan tekanan intraocular pressure itu adalah diuretik osmotik. Itu ada tambahannya diberikan gliserin oral. Oke. Kemudian perlu tambahan operasi. Jadi ini harus spesifikasi ya. Yang ada tambahan treatment itu cuma glaukoma sudut tertutup. Di bagian awal diberikan diuretik osmotik. Fase selanjutnya diberikan tata laksana terapi operasi namanya trabektomi. Ya. Jadi dibuat supaya bisa
bisa keluar lagi cairan air mata. Oke? Saat setelah diberikan gliserin oral ataupun diuretik osmotik dan telah dilakukan operasi, diberikan tata laksana terapi maintenance mengikuti pola yang tertera di tabel ini. Oke? Bisa? Saya lanjut? Bisa. Oke, itu jawabannya. Ada pertanyaan sebelum saya konjungtivitis? Bisa nggak? Bisa, Kak. Kang mau nanya, Heeh. jadi beta blokernya cuma boleh timolol yang dipakai ke glaukoma atau bisa beta bloker yang lain juga? Secara general bukan lebih ke beta blocker hanya timolol, enggak. Yang ada sediaan tetes matanya timolol tetes mata. Coba cek ada enggak propanolol tetes mata. Coba aja kalau memang ada berarti bisa ya. Namanya kalau soalnya kalimatnya beta blocker dan udah di highlight tulisannya timolol karena emang sedianya ada timolol malaya. Oke. Bisa lanjut? Bisa, Kang. Oke, awas. Kalau konjungtivitis ingat ada infeksi kan? Kalian tahu nggak isi sendositrol? Ini ada neomisin sulfat dia. Ya, intinya nggak bakalan sulit kalau part ini. Pasti nggak bakalan dikasih barengan yang ini di option nggak ya. Yang pastinya kalau infeksi dikasih antibiotik. Oke? Konjungtivitisnya adalah infeksi bakteri tepatnya ya dikasih antibiotik. Oke? Kalau pencetus jadi kan kalimatnya konjungtivitis berarti infeksi konjungtiva kan? Infeksi bisa disebabkan oleh berbagai macam hal termasuk bakteri dan virus. Kalau bakteri penyebabnya ya dikasih antibiotik. Kalau virus penyebabnya ya dikasih antivirus. Oke? Bisa ditangkap? Bisa, Kang. Tapi untuk yang virus ini baru antivirus, bagian bawahnya ini kita masih bisa kasih non antiviral. Nih untuk penanganan gejalanya ya. Dapat diberikan air dingin atau lubrikan seperti hyaluronic acid atau dapat diberikan artificial tears. Artificial tears itu adalah air mata buatan. Isinya ini nih. Sama dengan yang di dry eyes. Ada selulosa, polyphenol, chondroitin, Oke, ini jarang untuk dry eyes, mata kering. Ya, saya lupa tadi, saya nggak masukkan di sini. Yang untuk iritasi dapat diberikan tadi yang saya tulis. Isi dari instro apa? Tetrahydrazolin. Kalau untuk isi dari roto ada napazolin. Dua-duanya adalah anti iritan. Boleh saya lanjut? Kang Punten mau tanya, Kang. Silakan. Kan kalau untuk sediaan sendositrol itu ada yang salep matanya sama ada yang tes matanya kan ya, Kang. Kalau yang salep mata kan berarti waktu kontaknya lebih lama sama matanya. Nah, tapi pemilihan untuk ke pasiennya sendiri itu berdasarkan keparahannya atau gimana ya, Kang, untuk menentukan apakah dia pakai yang salep atau pakai yang tetes mata gitu, Kang? Masalah itu sebenarnya ya kalau ditanya mana yang paling bagus waktu kontaknya adalah yang salep mata. Tapi kalau aseptabilitasnya dipertimbangkan lebih acceptable yang tetes mata. Ya, tapi bukan berarti tetes mata kalah dengan yang salep mata, enggak. Yang penting benar caranya. Gimana caranya menggunakan tetes mata? Tetes mata itu tiap 4 jam atau tiap 6 jam sekali diberikan. Dan tidak boleh banyak-banyak. Minimal 1 tetes, maksimal 2 tetes. Ya, setelah ditetesin di mata, tutup dulu mata kurang lebih 1-2 menit. Baru dibuka supaya absorpsi cairan ke dalam mata makin cepat. Oke, boleh saya lanjut? Kemudian, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kayak gini. Jalur absorpsi obat tetes mata itu ada 3. Ada melalui nasal lakrimal,
atau cairan di mana air mata dikeluarkan yang trabekular tadi kurang lebih melalui kornea mata warna putih bagian mata dan melalui konjungtiva. Nah, semakin banyak cairan tetes mata yang kita masukkan, kalau banyak-banyak, semakin banyak juga yang dikeluarkan gara-gara apa? Itu akan dilawan oleh cairan air mata tuh. Makanya dikit-dikit doang, tapi satu tetes ditutup dulu 1 menit 2 menit baru dibuka. Oke? Boleh saya lanjut? Ada lagi nggak? Kak mau nanya Hmm. bedanya konjungtivitis karena bakteri dengan virus itu apa gejalanya, Kak? Kalau virus ada tambahan gejala fotosensitivitas. Fotofobia, sorry. Oke. Kalau bakteri ada tambahan nih, kelopak mata bengkak juga nih. Ini yang saya bilang, mengeluarkan sekret. Boleh saya lanjut lagi? Tenang, saya udah Boleh. sediain. Tapi saya yakin, ya ini yang kalian butuhkan yang part ini. Tambahannya ketika kalian nanya, saya buka lagi, saya buka lagi. Oke? Tapi udah dijelasin di part ini semuanya. Boleh saya lanjut? Boleh. Awas. Kalau telinga, tinnitus telinga berdengung ya. Ini bukan obat-obatan, ini obat-obatan otitis media. Untuk telinga berdengung, tidak ada, oke bukan tidak ada tata laksana terapinya tapi menggunakan audioterapi. Telinga berdengung tidak menggunakan obat, audioterapi. Tata laksana non farmakologinya. Ada yang bertanya, ada nggak yang farmakologinya? Tidak ada yang direct, rata-rata indirect atau off-label treatment. Biasa menggunakan golongan benzodiazepin juga bisa. Kalau saya nggak salah, saya pernah explore, ternyata bukan obat-obatannya langsung, tapi memang cuma lebih ke dia off-label jadinya. Untuk tinnitus. Sedangkan otitis media, kalian udah belajar kemarin di ISPA, diberikan beta-lactam penisilin, alternatifnya adalah beta-lactam cephalosporin, second line-nya dapat diberikan makrolida, third line-nya dapat diberikan fluoroquinolone. Clear ya? Oke? Oke, Kang. Oke, ini yang saya bilang tadi. Untuk yang alergi rinitis ya dikasih anti alergi, tepatnya antihistamin H1. Ya, ada first generation, ada sempat saya spill kan? Kulit. Oh iya, di bagian gigitan serangga. Benar nggak? Ya, antihistamin oral atau kortikosteroid topikal sama. Ini first line. Ini yang saya bilang kemarin, difenhidramin, dimenhidrinat, klorfeniramin, bromfeniramin. Oh iya, tambahan promethazine dan doxilamin. Kemudian untuk yang 3 ini ada fexofenadin, levosidirin, dan loratadin. Kalau nggak bisa menggunakan antihistamin, kita dapat ke intranasal kortikosteroid. Emang kenapa? Kan tadi orang yang alergi itu ada alergen pencetusnya kan. Gara-gara alergen ada, sistem imun meningkat kan. Kemudian muncullah gejala-gejala tadi. Nah, selain menggunakan antihistamin, kita dapat menekan sistem imunnya melalui pemberian intranasal kortikosteroid. Ya, ada first generation, ada beclometasone, triamcinolone, ada flunisolid. Sedangkan yang second generation ada budesonide, ada fluticasone, ada mometasone. Alternatif lagi kalau masih nggak bisa menggunakan intranasal kortikosteroid dapat menggunakan azelastine. Azelastine itu adalah tata laksana terapi tambahan yang dapat diberikan dalam penanganan rinitis alergi. Oke? Ada pertanyaan kira-kira? Belum, Kang. Belum, Kang. Oke. Ntar ya. Saya minta waktu 15 sedikit ya.
Oke, bisa lanjut? Boleh, Kang. Oke, fokus lagi. Sekarang saya ke ini juga udah tadi faringitis kemarin masuk di ISPA kan? Jadi ada first line-nya beta-lactam penicillin, beta-lactam cephalosporin, macrolida dan fluoroquinolone. Oke, masih semangat semuanya nih? Atau udah mulai capek? Suara saya kebesaran nggak? Ada yang pakai headset? Ada yang pakai headset sekarang? Earphone maksud saya? Ini bukan hanya untuk motion sickness ya. Motion sickness itu adalah mabuk perjalanan. Kalau morning sickness itu mual muntah kehamilan. Oke? Sorry, ini bukan hanya sekedar untuk motion sickness, tapi juga untuk morning sickness. Include juga untuk mual muntah pasca operasi atau pasca kemoterapi. Oke? Saya bilang kemarin saya ceritakan bahwa chemoreceptor trigger zone atau CTZ itu adalah pusat muntah yang ada di otak kan. Dia terintegrasi dengan 3 reseptor tambahan, histamin, dopamin, dan serotonin. Nah, antihistamin H1 yang poten dalam penanganan dari sekian banyaknya dimenhidrinat yang paling poten. Oke, kalian tahu isi di antimo itu untuk mual muntah perjalanan kan? Untuk yang bekerja di reseptor dopamin ada domperidon dan ada metoklopramid. Oke? Dan yang bekerja di neurotransmitter serotonin ada ondansetron. Ini dari skala keparahan, mulai dari yang paling ringan, kita bisa menggunakan histamin H1 saja, naik satu tingkat kita bisa ke dopamin, di mual muntah parah kita bisa menggunakan yang ondansetron atau serotonin. Mual muntah kehamilan, kita selalu dahulukan biasa menggunakan pyridoxine dulu kan, vitamin B6 kan. Nah, kemudian dimenhidrinat, domperidon, metoklopramid, ondansetron, semuanya bisa untuk ibu hamil. Cuman kita kembali lagi skala keparahannya seperti apa. Tapi kalau ditanya apa yang paling aman dari yang tertera di sini, tadi saya bilang selain yang saya bilang pyridoxine, metoklopramid itu pregnancy kategori A. Coba kalian cek, takut saya keliru ya. Metoklopramid pregnancy. Please. Nah, benar. Metoklopramid itu pregnancy kategorinya adalah A. Lihat yang saya kirim di grup coba. Rata-rata B ya, kecuali yang metoklopramid. Tapi kalau dia bisa. Oke, belum masuk. Dikit lagi. Pregnancy kategori, dia A. Dimenhidrinat B, serotonin B, domperidon B. Di cross check lagi kalau saya clear. Oke, clear? Bisa nggak? Bisa, Kang. Bisa, Kang. Oke, ada pertanyaan nggak? Kang, punten mau tanya. Silakan. Kang, kalau misalkan untuk membedain rinitis sama sinusitis itu gimana sih Kang? Kan kalau misal gejalanya tuh kan sama kan, hidungnya berair terus sakit kepala gitu. Terus pengobatannya juga hampir sama atau ada yang membedakan Kang? Apa sama apa?
Sinusitis. Rinitis alergi dengan apa? Sinusitis. Apa? Sorry, Sinusitis, Kang. nggak kedengaran. Sorry, putus-putus jaringan. Yang dengar coba bisa diulang. Rinitis alergi sama sinusitis, Kang. Oke, kalau rinitis alergi itu pencetusnya adalah alergen. Aduh, jaringan. Cek, cek, cek. Cek, cek, cek. Kedengeran, Kang. Oke, kalau rinitis alergi itu pencetusnya adalah alergen. Kalau sinusitis atau rhinosinusitis itu pencetusnya adalah bakteri. Memang gejalanya relatif, cuman rinitis itu identik dengan alergi. Rinitis alergi kan? Kalau sinusitis, sinus. Sinus itu daerah ya. Sebenarnya gini, rhinosinusitis. Jadi kayak gini. Dua-duanya ada peradangan di daerah hidung. Cuman pencetusnya yang berbeda. Ada yang satu disebabkan oleh alergi, yang satunya lagi disebabkan oleh bakteri. Bisa itu? Kemarin di ISPA saya nggak bilang di ISPA kemarin saya nggak bilang rinitis kan, enggak kan? Tapi saya bilang rhinosinusitis. Itu yang disebabkan oleh bakteri. Tapi memang gejalanya relatif ya. Memang kita harus cek lagi. Oke? Kalau yang saya bicarakan hari ini ada lagi kira-kira? Kang, punten tadi suaranya nggak jelas, Kang, putus-putus. Yang part yang mana yang nggak kedengaran, Mei? Waktu akangnya jelasin yang sinusitis. Oke ya. Sinus itu sama di bagian hidung ya. Rhino juga sama. Tisnya itu menyatakan peradangan. Rhinosinus itu berarti daerah hidung yang mengalami peradangan kan. Nah itu identik dengan alergi. Peradangan yang dijatuhkan oleh alergi. Tapi kalimatnya bukan rhinosinusitis, tapi di highlight rinitis itu alergi, lebih identik dengan alergen. Jadi kalau pencetus infeksi adalah namanya bakteri atau virus atau ini kan. Nama kalau alergi nama pencetusnya adalah alergen. Oke? Ada lagi kira-kira? Silahkan. Kang mau konfirmasi ulang. Silahkan. Ini terkait yang masalah di mata, berarti kalau misalkan di mata di kelopaknya itu kayak ada bintitan kayak jerawat kecil terus matanya sakit itu berarti itu iritasi ya Kang masuknya? Enggak. Kalau iritasi memang kelihatannya bukan di luar mata. Kalau yang masuk itu kan di luar mata kan? Di kelopak kan? Di luar? Di luar? Atau di mana? Iya Kang di kelopaknya gitu di luar.
Di luar atau di luar kan? Bintitan kan? Oke. Kalau iritasi, mata iritasi, bagian kornea itu yang merah tuh. Korneanya mata warna putih bagian mata itu bakalan kelihatan merah dia. Oke? Kenapa jaringan kayak gini hari ini ya? Cek, cek, cek. Suara saya jelas nggak? Jelas, Kang. Cek, cek, cek. Suara saya jelas? Jelas, Kang. Oke. Kalau iritasi itu iritasi dan mata iritasi ataupun konjungtivitis dua-duanya kurang lebih gejalanya sama. Berarti di bagian konjungtiva dan bagian kornea mata itu yang mengalami kemerahan kan? Atau gini deh, kalian pernah kena debu di mata kan? Pernah kan? Cek, Pernah, cek, Kang. cek. Ini pernah kan? Nah, pertanyaan saya, yang jadi bintitan atau mata merah? Mata merah. Mata merah kan? Nah, tapi kalau bintitan itu kalau saya nggak salah mengingat, ya, cek, cek, cek. Cek, suara saya kedengaran nggak? Kedengeran, Kang. Oke, kalau bintitan itu bagian dari infeksi juga, tapi beda dengan konjungtivitis. Saya ulangi ya, kalau bintitan itu juga infeksi, tapi infeksinya bukan di bagian konjungtiva. Oke? Tapi infeksinya di bagian di bagian permukaan mata tuh. Itu Staphylococcus aureus kalau saya nggak salah. Jadi gara-gara infeksi dari Staphylococcus aureus, dia akan menyumbat kelenjar pada permukaan kulit sehingga menyebabkan peradangan. Bintitan juga adalah infeksi, tapi bukan di bagian konjungtiva. Dia di bagian kulit, permukaan luar mata. Bisa, Ita? Bisa, Kang. Oke. Kalau iritasi dan konjungtivitis kurang lebih sama. Kejadiannya di bagian warna putih mata itu bakalan merah. Cuman kalau untuk yang konjungtivitis, bagian kelopak mata bagian badan juga itu akan merah tuh. Karena itu bagian konjungtiva palpebral kan. Oke. Jadi infeksi ternyata bisa jadinya di konjungtiva sama bagian luar mata juga. Oke. Oke. Ada lagi kira-kira silakan. Ntar ada tambahan informasi nggak kalian hari ini? Ada yang masuk nggak kira-kira? Atau semuanya sudah dipelajari? Ada, Kang. Oke ya, mohon maaf hari ini kalau jaringannya agak kurang baik ya. Tapi ada informasi tambahan kan hari ini? Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan lagi nggak? Afila? Cukup, Kang. Dari saya belum ada, Kang. Oke, siaplah. Dari Vida? Belum ada, Kang. Hesti gimana?
Belum ada, Kang. Oke, Mutiara. Mau tanya sih, Kang. Kalau dulu waktu PKPA di rumah sakit itu kan dari pihak instalasi farmasinya biasanya kalau sebelum operasi nyiapin paket-paket gitu kan ya, Kang, untuk paket-paket operasinya. Nah, itu tuh biasanya untuk pencegahan mual muntahnya ada Ondan sama metoclopramid, Kang. Nah, sebenarnya pemilihan pakai itu kan kalau yang tadi kan pakai metoclopramid dulu baru pakai Ondan gitu, Kang. Nah, tapi kalau untuk operasi sendiri itu tuh sebenarnya tergantung dari obat obat bius yang digunakan itu keparahan dari mualnya itu separah apa atau gimana, Kang? Terus sama penasaran juga sih, Kang, kalau untuk operasi kayak gitu diinjeksinya itu waktu kapan gitu, Kang, untuk pencegahan mual muntahnya itu, Kang? Nuhun, Kang. Oke. Kalau saya asumsinya gini, namanya kalau dari guideline tulisannya adalah mual muntah pasca operasi. Kalau pasca operasi berarti adalah mual muntahnya yang dicetuskan oleh obat-obatan yang dikasih selama proses berlangsungnya operasi kan. Jadi bukan pre-operasi, karena di awal operasi dia belum ada rasa mual muntah, tapi dampak dari obat-obatan yang dikasih itu terarah menyebabkan si pasien mual muntah kan. Nah, perihal apa yang dikasih itu tergantung skala keparahan mual muntah, efek samping mual muntah yang ditimbulkan oleh obat-obatan yang dikasih yang si pasien dapat. Rata-rata mual muntah kemoterapi dikasih ondan kan. Kalau kemo ya karena emang dampaknya sangat besar. Mungkin yang dianggap gak bakalan terlalu efek kalau dikasih dimenhydrinate doang gitu. Bisa ya. Jadi itu bergantung pada, tapi rata-rata kalau mual muntah pasca kemo dan pasca operasi lebih poten dianggap dikasih yang ondansetron. Oke? Berarti diinjeksi ini setelah operasi ya, Kang, itu? Sebelum pasien sadar, mempertimbangkan apa? Onset of action-nya juga. Oke? Nuhun, Kang. Oke, sama-sama. Meriska gimana? Meriska nggak ada? Nggak ada. Desi? Apa? Belum ada? Mei? Kang, belum ada. Denisa? Cukup, Kak. Oke. Nih. Ini saya coba explore ya. Ondansetron itu IV preparation itu post operatif ya. Berarti pasca ya. Kemudian nanti untuk obat kemoterapi indus mual muntah juga. Oke. Kalau kalian mau ngecek bagaimana administrasinya, cek. Ada saya baca ini ada kalimatnya ada post operatif. Nah, untuk ini di bagian kalau kalian nggak pakai Medscape ya, di bagian administration. Setelah buka obatnya klik administration. Oke. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi ya saya cukupkan dulu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan janggal. Pada Tuhan yang Maha Esa saya mohon ampun dan tobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.